Pernahkah kalian berpikir, bayaran yang tingginya tidak masuk akal, ratusan kali lipat dari gaji normal untuk satu malam pekerjaan saja, sebenarnya adalah harga yang sedang ditawarkan untuk membeli nyawa kalian sendiri? Coba tebak dan tulis di kolom komentar. Apa yang akan kalian lakukan kalau ditawari uang puluhan juta hanya untuk mencangkul tanah di tengah malam buta? Tarik napas sebentar. Mari kita ikuti langkah Budi malam itu. Angin malam itu tidak bertiup kencang, tapi udaranya luar biasa dingin. Dinginnya bukan seperti udara malam sehabis hujan biasa, melainkan rasa dingin yang aneh. Rasa dingin yang pelan-pelan merayap dari telapak kaki, naik ke betis, menelusup ke balik pakaian, dan akhirnya bersarang di tengkuk. Budi, seorang kuli bangunan berusia 26 tahun, merapatkan jaket lusuhnya yang sudah menipis dan bolong di bagian siku. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, menyisakan kantung mata hitam yang tebal. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan tanah yang sepi, menatap sebuah bayangan hitam raksasa di depannya. Itu adalah bekas pabrik batu bata tradisional. Sebuah tempat pembakaran raksasa yang sudah belasan tahun ditinggalkan. Membusuk perlahan dimakan waktu dan rumput liar. Dari tempatnya berdiri, di bawah sinar rembulan yang pucat tertutup awan kelabu, Budi bisa melihat kabut. Namun, itu bukan kabut putih biasa yang turun dari gunung. Kabut malam itu tampak seperti asap tipis berwarna kebiruan. Asap biru itu mengambang rendah, menggulung-gulung pelan tanpa suara tepat di atas permukaan tanah yang lembab, seolah sengaja menutupi sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Budi menelan ludah. Tenggorokannya terasa sangat kering. Suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras bergema di telinganya. Duk, 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 hantu setan kutukan Budi bergumam pelan sendirian. Suaranya parau, nyaris seperti embusan napas yang bergetar. Ia memaksakan sebuah senyuman kecut di bibirnya yang pecah-pecah. Bagi Budi yang sedang berada di ujung jurang keputusasaan, hal-hal gaib itu hanyalah dongeng murahan untuk menakuti anak kecil. Di benaknya malam ini, hanya ada satu wajah ibunya yang pucat pasi, terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen melintang di hidung. Biaya operasi besok pagi harus segera dilunasi. Kalau tidak, rumah sakit akan menghentikan perawatan. Budi menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir bayangan buruk itu. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang kasar, penuh kapalan dan berdebu semen. Kemiskinan batin Budi dengan dada sesak, rasa tidak berdaya saat melihat ibumu sendiri meregang nyawa karena kamu tidak punya uang. Itu jauh lebih mengerikan daripada iblis manapun di dunia ini. Pikiran menyakitkan itu justru memberinya dorongan keberanian yang nekat. Ia mengingat kembali pertemuannya sore tadi dengan Pak Harun, mandor proyek barunya yang misterius dan selalu memakai cincin akik hitam besar. Pak Harun menawarkan segepok uang tunai dalam jumlah gila-gilaan setara dengan upah Budi memanggul semen dan batu bata selama 2 tahun penuh. Syaratnya terdengar gampang, tapi sangat ganjil. Budi harus datang ke pabrik bata tua ini sendirian, tepat pada tengah malam, dan menggali lubang sedalam 1 meter di titik yang sudah ditandai dengan kain merah. Tidak boleh membawa teman. Naik beli beranya api, Pak. Ini yang paling penting. Selesaikan sebelum jam 3 pagi. Sebenarnya, pada yang diinginkan Pak Harun harta karun warisan zaman Belanda emas terpendam atau sesuatu yang jauh lebih gelap yang sengaja dikubur di tempat terkutuk ini. Budi mencoba masa bodoh. Ia menutup mata rapat-rapat, memikirkan tumpukan uang kertas merah yang akan menyelamatkan nyawa ibunya. Ia pun mulai melangkah maju, memasuki area pabrik. Suasana malam itu sangat sunyi, terlalu sunyi.
Suara jangkrik dan serangga malam yang biasanya ramai bernyanyi, anehnya terdengar sangat berhati-hati. Sesekali berderik satu kali, lalu mati seketika. Seakan-akan hewan-hewan kecil itu tahu ada sesuatu yang sedang mengawasi dalam gelap, dan mereka takut menarik perhatiannya. Srek, srek. Hanya suara sepatu bot karet Budi yang bergesekan dengan ilalang setinggi pinggang yang memecah keheningan. Ia bernapas perlahan lewat mulut, menghirup udara malam yang terasa berat di paru-paru. Ada bau hangus kayu yang sudah lama membusuk di sana, namun bercampur dengan aroma amis tanah basah. Anehnya, persis seperti bau darah kotor yang baru saja mengering. Langkah demi langkah Budi terasa sangat lambat. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus sama sekali. Budi akhirnya melewati sisa-sisa gapura pabrik yang terbuat dari susunan bata merah berlumut hitam. Asap biru tipis itu kini menyelimuti kakinya, naik perlahan sampai ke mata kaki. Kabut aneh itu benar-benar menyembunyikan pijakan tanah di bawahnya. Ia melangkah lagi. Hati-hati. 1 langkah, 2 langkah. Pada langkah ketiga, Budi mendadak berhenti. Napasnya tertahan di dada. Tubuhnya kaku seketika. Sepatu bot kaki kanannya menginjak sesuatu yang sangat salah. Itu sama sekali bukan tanah liat yang keras. Bukan juga genangan air lumpur basah yang licin. Benda di bawah telapak sepatunya itu melesak ke dalam saat ditekan. Terasa kenyal, lembek, dan anehnya, terasa lengket seolah mencengkeram sol sepatunya. Budi menahan napasnya. Hawa dingin yang luar biasa tajam tiba-tiba menyambar tengkuknya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri serentak. Jantungnya berpacu gila-gilaan. Perlahan-lahan, dengan tangan yang mulai bergetar hebat, ia mengarahkan senter kecilnya ke bawah, mencoba menembus tebalnya asap biru yang menggenang di kakinya. Cahaya senter kuning yang redup itu menembus gumpalan asap biru dengan susah payah. Tangan Budi bergetar hebat sampai-sampai sorot lampunya ikut bergoyang-goyang di atas tanah. Ia menunduk, mengintip apa yang baru saja diinjaknya. Bukan mayat. Budi menghela napas panjang, sedikit lega. Namun kelegaan itu hanya bertahan 2 detik. Di bawah sepatu botnya, terdapat gundukan lumpur hitam yang aneh. Itu bukan lumpur biasa. Teksturnya berserat, bercampur dengan lumut busuk, dan cairan kental pekat yang merembes keluar saat terinjak. Bau amis dan anyir langsung menusuk hidung Budi, membuat perutnya mual, bukan main. Baunya persis seperti daging hewan yang sudah ditinggalkan berhari-hari di bawah terik matahari. Budi buru-buru menarik kakinya, mundur selangkah. Terdengar bunyi ceplok pelan saat sol sepatunya terlepas dari lumpur lengket itu. "Fokus Budi, fokus. Demi ibu," gumamnya dengan bibir gemetar. Ia menampar pelan pipinya sendiri yang terasa sedingin es. Ia kembali menyorotkan senternya ke depan, mencari tanda yang disebutkan Pak Harun. Benar saja, tidak jauh dari tempatnya berdiri, tepat di depan mulut tungku pembakaran bata raksasa yang menganga gelap bagai mulut monster. Ada sebuah patok kayu kecil yang diikat dengan kain merah kusam. Budi mendekat dengan langkah berat. Asap biru di sekitar tempat itu terasa semakin tebal, mulai bergulung-gulung membentuk pusaran-pusaran kecil yang aneh di udara, seolah sedang menari mengelilingi patok merah tersebut. Ia meletakkan tas peralatannya, namun tepat di sebelah patok itu, sorot senter Budi menangkap sesuatu yang membuat napasnya kembali tercekat. Ada sebuah cangkul yang tergeletak separuh terkubur di tanah basah. Budi berjongkok, mengamatinya lekat-lekat. Itu jelas bukan cangkul biasa untuk mengaduk semen. Bentuknya lebih mirip cangkul khusus penggali kubur. Dan yang membuatnya mengerikan adalah cangkul itu patah.
Gagang kayunya terbelah dengan ujung yang tajam dan kasar, seolah-olah seseorang baru saja mengayunkannya dengan tenaga luar biasa karena panik yang amat sangat, lalu patah menghantam sesuatu yang keras. Bagian mata besi cangkul itu sudah karatan parah, namun dilapisi oleh cairan hitam kental yang masih basah. Cairan yang sama dengan yang Budi injak tadi. Budi menatap cangkul patah itu dalam diam. Bulu kuduk di lehernya meremang. Pertanyaan demi pertanyaan mulai menghantui kepalanya. Milik siapa cangkul ini? Apa yang digali orang itu di tengah malam buta di pabrik bata mati ini? Kenapa cangkul ini ditinggalkan dalam kondisi patah dan berlumuran cairan anyir? Dan yang paling menakutkan, kemana perginya si pemilik cangkul sekarang? Kelotok, kelotok, tuk. Suara itu datang tiba-tiba. Sayup-sayup dari kejauhan. Budi tersentak, refleks berdiri tegak. Senter di tangannya langsung disorotkan ke arah pepohonan liar di sekeliling pabrik. Gelap. Tidak ada apa-apa. Selain siluet ranting yang menyerupai cakar-cakar panjang. Tuk, klotok, klotok. Suaranya teratur. Seperti kayu keras yang diketuk-ketukkan satu sama lain dengan tempo yang lambat, namun pasti. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi Budi. Mengalir perih ke pelipisnya. Dadanya bergemuruh. Ia memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Namun suaranya seolah datang dari segala arah, memantul di antara dinding-dinding pabrik yang hancur. Hanya angin. Budi berbisik pada dirinya sendiri, mencoba mencari logika di tengah ketakutan yang mulai mencekiknya. Itu cuma suara dahan pohon beringin tua di depan sana yang bergesekan ditiup angin. Ya, pasti begitu. Ia mencoba menipu dirinya sendiri. Padahal, jika ia mau melihat ke sekeliling, daun-daun ilalang setinggi pinggang di dekatnya sama sekali tidak bergerak. Udara malam itu mati. Angin sedang berhenti bernapas. Mengabaikan suara itu, Budi memutuskan untuk segera memulai pekerjaannya. Ia ingin cepat-cepat pergi dari tempat terkutuk ini. Sialnya, sekop kecil yang ia bawa dari rumah ternyata terlalu tumpul untuk menembus tanah di sekitar patok merah yang luar biasa keras. Tidak ada pilihan lain. Budi menunduk, ragu-ragu mengulurkan tangannya yang gemetar. Ia mencengkram sisa gagang kayu dari cangkul patah berdarah itu. Saat kulit telapak tangannya bersentuhan dengan kayu busuk itu, sebuah rasa dingin yang tidak wajar langsung menyengat tulang-tulangnya. Persis seperti menggenggam balok es. Namun, Budi memaksakan diri. Ia mengangkat cangkul patah itu dan mulai menggali. Beruk! Srek! Beruk! Tanah. Di situ sangat alot. Napas Budi mulai ngos-ngosan. Bau anyir semakin menyengat setiap kali ia membalikkan tanah. Di kedalaman setengah meter, mata cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Tak! Bukan batu. Bunyinya teredam, seperti menghantam benda keropos. Penasaran, Budi meletakkan cangkul patah itu. Ia mengambil senternya yang ia letakkan di tanah, lalu mengarahkannya ke dalam lubang sempit yang baru saja ia gali. Cahaya senter menyinari dasar lubang. Pantulan cahayanya sekilas menerangi dinding tungku pembakaran bata raksasa yang menjulang tinggi tepat di belakang Budi. Awalnya Budi tidak menyadari apa-apa. Ia masih fokus melihat apa yang ada di dalam tanah. Namun dari sudut matanya, ia menangkap ada sesuatu yang bergerak di dinding bata. Budi perlahan mendongak, menatap dinding tungku di depannya. Matanya membelalak lebar. Napasnya seakan berhenti bekerja detik itu juga. Cahaya senternya memang memantulkan bayangan dari dalam lubang ke dinding. Tapi, bayangan hitam pekat yang tergambar raksasa di dinding bata tua itu sama sekali bukan bayangan batu, akar pohon, apalagi bayangan tubuhnya sendiri. Itu adalah bayangan makhluk yang sangat besar. Memiliki 4 kaki,
leher yang sangat panjang. Namun bagian kepalanya terpelintir patah menghadap ke arah belakang. Dan bayangan itu perlahan-lahan mulai bergerak membesar. Bayangan hitam raksasa di dinding bata itu membeku. Budi juga ikut membeku. Selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia berhenti bernapas. Pikirannya berusaha keras mencari penjelasan masuk akal. Itu cuma bayangan akar pohon. Ia membohongi dirinya sendiri lagi. Atau bayangan tumpukan batu bata yang kebetulan tersorot senter dari bawah. Ya, pasti itu. Dengan tangan gemetar hebat, Budi perlahan menurunkan senternya. Mengubah arah cahayanya kembali ke dalam lubang sempit di bawah lututnya. Dan seketika, bayangan mengerikan di dinding tungku itu pun lenyap, tertelan kegelapan. Budi membuang napas kasar melalui mulutnya. Hawa dingin di sekitarnya semakin menusuk tulang, tapi kaos di balik jaket lusuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Ia kembali memaksakan matanya untuk fokus ke dasar lubang galian. Apa sebenarnya yang baru saja dibentur oleh mata cangkul patah tadi? Budi berlutut di atas tanah yang lengket. Ia meletakkan senter di pinggir lubang, membiarkan cahayanya menerangi dasar galian. Lalu, tanpa menggunakan alat, ia mengulurkan kedua tangan kosongnya yang gemetar ke dalam tanah basah berbau anyir itu. Jari-jarinya mulai mengais lumpur hitam. Menggaruk, membersihkan benda keras yang terkubur di sana. Teksturnya kasar, berpori-pori, terasa seperti batu karang, tapi entah kenapa sentuhannya di kulit Budi terasa sangat salah. Ketika lapisan lumpur terakhir berhasil disingkirkan, jantung Budi seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam itu. Itu bukan batu. Bukan juga peti berisi emas peninggalan Belanda seperti yang ada di kepalanya. Benda itu berwarna hitam legam. Bentuknya melengkung besar dengan rongga-rongga kosong yang menakutkan. Sebuah tengkorak. Tengkorak hewan berukuran masif dengan sepasang tanduk melengkung yang tebal. Tumbal kerbau hitam. Budi pernah mendengar cerita mistis dari para kuli bangunan tua. Dulu, setiap kali membangun pabrik besar atau jembatan, para mandor selalu menanam kepala kerbau hitam sebagai tumbal untuk membeli tanah dari penunggu gaib setempat. Namun, ada satu hal yang membuat tengkorak kerbau di hadapan Budi ini terlihat sangat mengerikan. Tepat di bagian tengah dahi tengkorak itu menancap sebuah pasak kayu hitam yang tertanam sangat dalam. Pasak kayu itu dililit oleh secarik kain putih yang sudah membusuk dan menguning, penuh dengan coretan aksara kuno berwarna merah pudar. Tulisan darah. Itu adalah pasak penyegel. Sebuah larangan yang tidak boleh disentuh oleh manusia bernyawa. Ya Tuhan, apa yang sedang aku lakukan di tempat terkutuk ini? Batin Budi menjerit ngeri. Napasnya tersengal, pendek-pendek. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur masuk ke matanya. Pedih, tapi ia bahkan tidak berani berkedip. Perutnya mual luar biasa mencium kombinasi bau kemenyan busuk dan darah kering yang menguar kuat dari tengkorak itu. Ini gila. Ini bukan harta karun. Pak Harun membohongiku. Dia menyuruhku menggali kuburan tumbal. Tangannya bergetar hebat di atas lumpur. Ia ingin lari. Kakinya sudah bersiap untuk melompat mundur, meninggalkan cangkul, senter, dan lari sekencang-kencangnya keluar dari pabrik mati ini, kembali ke jalan raya. Tapi, saat ia hendak menarik tangannya, bayangan wajah ibunya yang pucat pasi berkelebat di benaknya. Bunyi mesin monitor jantung di rumah sakit terngiang di telinganya. Tit! Tit! Kalau aku pulang dengan tangan kosong malam ini, ibu akan mati besok pagi. Rumah sakit akan mengusirnya. Aku akan kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Dada Budi terasa sesak, seolah dihantam batu besar. Air mata keputusasaan
bercampur dengan keringat dingin di pipinya. Maafkan aku. Tuhan, maafkan aku. Aku harus terus. Pasti ada sesuatu yang berharga di bawah tengkorak ini. Emas atau apapun yang dicari Pak Harun, gumamnya Parao dengan suara pecah. Logikanya sudah kalah oleh keputusasaan. Budi harus mengangkat tengkorak itu untuk menggali lebih dalam. Tapi benda itu terlalu berat, dan pasak kayu di dahinya menancap lurus hingga ke dalam tanah keras di bawahnya. Mengunci tengkorak itu seperti jangkar. Satu-satunya cara adalah mencabut pasak itu lebih dulu. Budi menelan ludah. Tangan kanannya yang berlumuran lumpur perlahan terulur. Jari-jarinya melingkari pasak kayu berlapis kain mantra pemanggil malapetaka itu. Kayunya terasa rapuh, basah, dan luar biasa dingin. Satu tarikan. Belum lepas. Budi mengertakkan gigi. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata rapat-rapat, dan mengerahkan seluruh sisa tenaga di lengannya yang kurus. Krak! Suara kayu patah dan tercabut paksa dari rongga tulang itu terdengar sangat keras dan nyaring. Menggema mengerikan memantul ke seluruh penjuru dinding pabrik. Budi terdorong ke belakang, jatuh terduduk di atas ilalang basah dengan pasak kayu di tangannya. Ia berhasil mencabutnya. Segel itu rusak. Larangan itu telah dilanggar. Seketika itu juga, keheningan mutlak turun menyelimuti tempat itu. Suara jangkrik benar-benar mati. Angin malam berhenti total. Asap biru tipis yang sejak tadi mengambang di sekitar kaki Budi mendadak jatuh menyapu tanah seolah kehilangan tenaganya. Udara di sekitar Budi berubah drastis. Terasa sangat berat. Menekan dada, Budi mematung. Matanya melotot menatap pasak di tangannya. Entitas mengerikan macam apa yang selama puluhan tahun dikurung oleh pasak berdarah ini. Dan kini, ia baru saja membebaskannya. Lalu, udara malam yang tadi luar biasa dingin, tiba-tiba berubah. Ada hawa panas. Sangat panas, lembab, dan berbau busuk. Bau daging membusuk yang dipenuhi belatung dan nanah. Hawa panas itu tidak datang dari arah tungku pembakaran di depannya. Hawa itu berhembus tepat di belakang leher Budi, menerpa tengkuknya secara perlahan. Klotok, klotok, klotok. Suara ketukan kayu itu kini tidak lagi jauh. Suara itu berada tepat di belakang punggungnya. Tidak sampai 1 jengkal. Budi lumpuh oleh ketakutan. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya menolak perintah otaknya untuk lari. Dan tepat di sebelah telinganya, terdengar sebuah dengusan napas hewan yang sangat besar. Basah. Disusul oleh suara ringkikan yang sangat parau, serak, dan menggelegar dari tenggorokan yang seolah sudah lama mati. Suara ringkikan kuda yang bukan berasal dari alam manusia. 1 detik berlalu, 2 detik, 3 detik. Waktu seakan berhenti berdetak di area bekas pabrik bata tua itu. Hembusan napas panas yang berbau busuk daging mati itu masih terus menerpa leher belakang Budi. Berirama, teratur. Setiap hembusannya membawa uap lembab yang menempel di kulit Budi, membuat bulu romanya meremang sampai ke batas maksimal. Perutnya bergejolak hebat, menahan muntah yang tertahan di tenggorokan. Tubuh Budi terkunci rapat. Otot-otot kakinya kaku seperti adukan semen yang sudah mengering sempurna. Ia ingin menjerit, memanggil nama siapa saja untuk menolongnya. Tapi pita suaranya lumpuh total. Seolah ada tangan kasar tak kasat mata yang mencekiknya kuat-kuat dari dalam. Air mata ketakutan yang dingin mulai mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor oleh cipratan lumpur hitam. Perlahan, sangat perlahan, didorong oleh sisa-sisa insting bertahan hidup yang paling purba, Budi memutar kepalanya. Sedikit demi sedikit,
Ia mengintip dengan sudut matanya dari balik bahu kanannya yang gemetar. Senter kecil yang tadi ia letakkan di pinggir lubang, kini cahayanya menyorot miring ke atas, menerangi sesuatu yang selama ini berdiri diam tepat di belakang punggungnya. Sesuatu yang ukurannya sama sekali tidak masuk akal. Hal pertama yang tertangkap mata Budi adalah kaki. 4 buah kaki panjang yang sangat kurus, nyaris seperti tulang berbalut kulit hitam pekat. Bulu-bulu kasarnya rontok di sana-sini, memperlihatkan daging yang membusuk. Kuku-kuku kakinya, ya Tuhan, itu bukan kuku biasa. Ukurannya sebesar ember kuli, retak-retak, tajam, dan berlumuran tanah merah. Setiap kali kaki raksasa itu bergeser sedikit saja, terdengar bunyi ketukan kayu yang keras. Klotok, klotok. Suara yang sejak tadi ia tipu sebagai suara ranting pohon. Pandangan Budi merambat naik dengan gemetar, melewati dada hewan itu, di mana tulang rusuknya menonjol keluar menembus kulit layaknya kerangka besi bangunan yang terbengkalai, menuju ke leher yang luar biasa panjang dan berotot tebal. Tapi di mana kepalanya? Napas Budi tercekat hebat, hingga ia nyaris pingsan saat menyadari bentuk asli makhluk itu. Leher raksasa itu berakhir pada sebuah patahan tulang yang luar biasa mengerikan. Kepalanya tidak menghadap ke depan, menatap punggung Budi. Leher itu terpelintir parah. Tulangnya bergeser dan mencuat menembus kulit. Memutar paksa, kepala kuda raksasa itu jauh ke arah belakang. Itu jaran penoleh. Kuda iblis penunggu tumbal yang kepalanya selalu menoleh ke belakang untuk mencari jiwa-jiwa serakah yang berani mengganggu tanahnya. Meskipun kepalanya menghadap ke arah sebaliknya, dari sudut mata kuda iblis itu, sepasang bola mata merah menyala menatap tajam, menembus langsung ke dalam jiwa Budi. Mata itu memancarkan aura maut dan kebencian murni dari alam baka. Darah segar terus-menerus menetes kental dari kelopak matanya yang robek, jatuh berdesis dan berasap saat menyentuh rumput basah di bawahnya. "Ibu, maafkan aku, Ibu." Jerit batin Budi hancur berkeping-keping. Lututnya akhirnya kehilangan seluruh tenaga penyangganya. Ia ambruk sepenuhnya ke atas tanah yang lengket. Tangannya melepaskan pasak kayu kutukan itu. Cangkul patah, bayangan uang puluhan juta rupiah, janji manis kemewahan dari Pak Harun, semuanya menguap lenyap seketika. Tidak ada artinya sama sekali di hadapan kematian absolut yang kini bernapas di atas kepalanya. "Aku tidak akan pernah pulang," pikir Budi dengan rasa putus asa yang begitu pekat hingga membuat dadanya terasa mau pecah. "Aku akan mati di sini, di tempat kotor ini, diinjak sampai hancur tak bersisa oleh monster ini, dan tubuhku akan membusuk tanpa pernah ditemukan oleh siapapun." Air matanya tumpah ruah. "Dan ibu akan terus menungguku di ranjang rumah sakit yang dingin itu, menunggu sampai napas terakhirnya tanpa tahu anak laki-laki satu-satunya mati konyol malam ini hanya demi segepok uang haram." Rasa penyesalan itu merobek-robek hatinya. Jauh lebih menyakitkan daripada hawa dingin yang menusuk tulang. Kenapa ia begitu buta? Kenapa ia menjual nyawanya dan meninggalkan ibunya semurah ini? Ia sadar, tidak ada harta apapun yang sepadan dengan nyawa. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Suara dengusannya berubah menjadi ancaman mematikan. Kepalanya yang terpelintir ke belakang tiba-tiba tersentak hebat. Rahangnya yang dipenuhi gigi-gigi tajam tak beraturan terbuka lebar, mengeluarkan suara ringkikan parau yang memekakkan telinga. "Aike." Suaranya bukan seperti binatang buas, melainkan perpaduan antara jeritan ribuan manusia yang disiksa di neraka dan auman kematian. Gelombang suaranya membuat telinga Budi berdenging keras hingga mengeluarkan darah tipis. Kuda iblis raksasa itu memajukan tubuhnya. Ia mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi ke udara. Tubuh masifnya menjulang,
menutupi satu-satunya cahaya rembulan pucat di langit. Bayangan hitam pekat makhluk itu menelan tubuh kurus Budi yang gemetar di bawahnya sepenuhnya. Kuku-kuku raksasa seberat ratusan kilogram yang setajam pisau itu bersiap untuk dihantamkan turun, menuju lurus ke arah tengkorak Budi. Waktu seakan melambat ke titik paling kritis. Dalam kondisi terjepit oleh monster gaib dan bayang-bayang kematian, adakah keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa kecil yang tak berdaya ini? Budi tahu ia tidak bisa berlari, kakinya lumpuh total. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan sisa-sisa kesadaran yang ia miliki, ia mendongak menatap kematiannya. Ia menjerit tertahan, lalu memejamkan matanya rapat-rapat. Sebagai aksi keputusasaan terakhirnya, tangan kanan Budi refleks bergerak menyilang di depan dada, menggenggam erat saku kemeja lusuhnya. Menggenggam satu-satunya benda pelindung terakhir dari dunia manusia. Angin bergemuruh hebat di atas kepalanya saat kuku raksasa itu meluncur, turun membelah udara dengan kecepatan mengerikan. Bruk! Gelap! Semuanya tertelan oleh kegelapan mutlak. Angin bergemuruh memekakkan telinga saat kuku raksasa berlumuran darah itu meluncur turun, membelah udara bagai godam baja pencabut nyawa. Budi memejamkan mata rapat-rapat, meremas saku kemejanya di dada kiri, menyerahkan seluruh sisa keputusasaannya pada kegelapan absolut. 1 detik terakhir sebelum kehancuran itu terjadi. Syat! Bukan suara tulang hancur atau daging yang terkoyak. Alih-alih rasa sakit yang mematikan, Budi justru merasakan sebuah hawa hangat yang tiba-tiba meledak dari dalam kepalan tangannya di dada. Dari balik saku kemeja lusuhnya yang dekil, memancar sebuah pendaran cahaya keemasan yang tipis, namun luar biasa menyilaukan di tengah kegelapan pekat pabrik bata itu. Cahaya hangat itu menghantam telapak kaki raksasa jaran penoleh, tepat di udara, hanya beberapa sentimeter dari ubun-ubun Budi. Jeritan kuda iblis itu berubah menjadi raungan kesakitan yang luar biasa ngeri. Suaranya bukan lagi ancaman, melainkan pekikan penderitaan murni. Kuku raksasanya yang bersentuhan dengan pendaran cahaya itu seketika berasap hebat, mengeluarkan bau daging terbakar yang sangat menyengat. Jaran penoleh terpental mundur, terhuyung-huyung menabrak dinding tungku pembakaran dengan suara dentuman keras. Budi membuka matanya yang basah oleh air mata. Jantungnya masih berdegup gila-gilaan, namun ia bisa melihat makhluk mengerikan itu meronta mundur, menjauhi dirinya, seolah Budi adalah inti matahari yang membakar kulit busuknya. Tangan Budi yang gemetar pelan-pelan membuka saku kemejanya. Di sana terdapat sebuah kantung kain belacu kecil yang dijahit dengan benang merah. Benda itu sudah tidak bercahaya lagi, tapi masih memancarkan kehangatan yang menjalar ke seluruh aliran darahnya, mengusir hawa dingin kematian yang sempat mencekiknya. Air mata Budi tumpah semakin deras. Itu adalah jimat buatan ibunya. Hanya sejumput tanah kering dari pekarangan rumah masa kecil mereka di kampung, dicampur dengan garam kasar dan dijahit dengan tangan keriput yang gemetar sebelum sang ibu dilarikan ke rumah sakit. Bawa ini, Le. Kemanapun kamu pergi mencari rezeki, doa, dan restu, ibu selalu membentengi langkahmu. Bisikan parau ibunya kembali terngiang jelas di telinga Budi. Cinta murni seorang ibu, doa tulus yang diucapkan dengan air mata dari seseorang yang membesarkannya, ternyata memiliki kekuatan cahaya yang jauh melampaui kutukan kegelapan atau ilmu hitam manapun di dunia ini. Makhluk dari neraka itu tak sanggup menembus perisai kasih sayang tersebut. Memanfaatkan momen saat entitas itu berjuang melawan luka bakarnya, insting bertahan hidup Budi kembali menyala.
Ia memaksa otot-otot kakinya yang kaku untuk bergerak. "Bangkit, Budi! Lari!" teriak batinnya. Budi berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia membuang jauh-jauh sisa cangkul patah di dekatnya. Ia meninggalkan senternya. Ia meninggalkan lubang berbau anyir itu. Dan yang terpenting, ia meninggalkan obsesinya pada uang puluhan juta rupiah. Sambil berlari menerobos ilalang setinggi dada, menghiraukan duri yang merobek kulit dan wajahnya, kepingan-kepingan teka-teki gila ini akhirnya menyatu di kepalanya. Pencerahan yang mengerikan menghantam logikanya. "Pak Harun, cincin akik hitam, syarat bekerja sendirian di tengah malam, lubang sedalam 1 meter tepat di atas patok merah, dan cangkul patah peninggalan orang sebelum dirinya, semuanya adalah jebakan maut. Pak Harun tidak pernah menyuruhnya menggali harta karun. Tanah ini sudah mati." Ajar tumbal tengkorak kerbau hitam itu sudah membusuk dan larangannya nyaris hancur. Untuk membangun proyek resor mewah di atas lahan pabrik berdarah ini, Pak Harun membutuhkan energi yang lebih kuat untuk menenangkan para penunggu gaib. Ia butuh tumbal baru untuk menggantikan kerbau itu. Sebuah tumbal manusia. Bayaran fantastis yang dijanjikan Pak Harun bukanlah upah kerja. Itu adalah uang darah. Harga yang disepakati secara gaib untuk menukar nyawa Budi. Orang yang meninggalkan cangkul patah itu pasti adalah korban sebelumnya yang mungkin gagal melarikan diri. Tubuhnya ditelan bumi tanpa pernah ditemukan keluarganya. Budi terus berlari menembus jalanan aspal yang kosong, napasnya memburu, paru-parunya terasa mau pecah. Ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun hingga bayangan pabrik bata itu hilang ditelan kabut malam. Fajar akhirnya menyingsing. Cahaya matahari pagi yang hangat berwarna keemasan perlahan menembus kaca jendela ruang rawat inap kelas 3 yang sesak. Budi duduk terpaku di kursi plastik di samping ranjang besi berkarat. Tubuhnya masih bergetar pelan. Pakaiannya kotor, penuh noda lumpur hitam yang kini mengering, wajahnya penuh luka gores. Tapi matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menggenggam erat tangan ibunya yang keriput dan dingin. Air matanya menetes pelan, jatuh, membasahi punggung tangan wanita tua itu. Sentuhan hangat air mata Budi membuat kelopak mata sang ibu perlahan terbuka. Suara mesin monitor jantung terdengar stabil. Ibunya menoleh dengan susah payah, menatap wajah putranya yang berantakan, lalu menyunggingkan sebuah senyuman yang sangat lemah, namun begitu menenangkan. Kamu belum tidur, nak? Kenapa bajumu kotor sekali?" bisik ibunya dengan suara serak. Mendengar suara itu, pertahanan Budi runtuh sepenuhnya. Ia menundukkan kepalanya ke tepi ranjang, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Namun kali ini, bukan tangisan keputusasaan atau ketakutan. Itu adalah tangisan kelegaan, tangisan penebusan dosa atas keserakahannya yang nyaris merenggut nyawanya sendiri. Semalam, ia berdiri tepat di batas antara dunia orang hidup dan alam baka. Ia menyadari satu pelajaran paling berharga yang ditampar keras oleh kematian. Uang memang bisa memperpanjang napas, tapi uang hasil dari jalan yang gelap hanya akan membawa kutukan yang menghancurkan jiwa. Keselamatannya hari ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan melalui doa ibunya. Tidak ada harta gaib, Azor Snate uang instan yang sepadan dengan detak jantung ini. "Budi tidak apa-apa, Bu. Budi di sini," ucapnya terisak sambil mencium tangan ibunya berkali-kali. "Budi janji, Budi akan cari uang yang halal buat berobat ibu. Walaupun harus memanggul semen 1000 sak lagi, Budi tidak akan menyerah." Luka batin Budi perlahan menutup, tergantikan oleh kekuatan baru. Di ruangan sempit berbau obat itu, ia menemukan kekayaan terbesarnya. Kesempatan untuk masih bisa memeluk ibunya. Kegelapan dan
teror, jaran penoleh, mungkin akan selalu menjadi mimpi buruk di sudut ingatannya. Namun cahaya dari cinta keluarga telah menyembuhkan jiwanya untuk selamanya.